Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Anubadrah Kretawawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara-saudara umat Hindu Dharma yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Bali Sugiharta, penyuluh agama Hindu non-PNS pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Dan tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya kembali untuk berbagi kasih. Dalam hal ini adalah menyampaikan pesan-pesan suci ajaran agama Hindu yang tentunya terkonstruksi oleh ajaran Weda. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, Dharma Wacana yang akan saya sampaikan adalah mewujudkan budaya kerja berintegritas anti korupsi melalui pelaksanaan ajaran Catur Prawarti. Saudara-saudara umat Hindu Dharma dimanapun berada yang saya kasihi, berbicara tentang kata integritas, maka tentunya sangat erat kaitannya dengan rasa jujur. Ya, banyak sekali bahkan seluruh manusia di muka bumi ini mengakui bahwa jujur adalah pelajaran yang tersulit dalam hidup kita ini. Tetapi jangan salah, kejujuranlah yang mampu menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi manusia yang berintegritas, yang tidak mengambil hak milik orang lain, apalagi melakukan hal-hal yang berbau gratifikasi negatif. Terlebih lagi, melakukan tindakan buruk yaitu korupsi. Umat Hindu Dharma yang saya kasihi, seluruh agama di muka bumi ini sejatinya tak satu pun mengajarkan umatnya untuk mengambil hak milik yang bukan menjadi miliknya, termasuk melakukan tindakan korupsi. Begitu pula dengan agama Hindu. Dijelaskan dalam Pustaka Suci Sarasamuscaya, Sloka 63, yang menyebutkan Rajawam Chon Rachom Syam Dhamma Cendreyani Graha Sadaranu Dharmas Catur Puranye Adapun terjemahan dari Sloka Sarasamuscaya 63 ini adalah: inilah perilaku keempat golongan yang patut dilaksanakan. Arjawa, jujur dan terus terang. Andresangsia, yaitu tidak mengambil hak milik orang lain yang bukan menjadi hak miliknya dan tidak mementingkan kepentingan pribadi semata. Kemudian Dhamma, yaitu menasehati dirinya sendiri. Dan Indriya Nigraha, yaitu mengekang hawa nafsu. Keempat perilaku inilah, saudara-saudara umat Hindu Dharma yang berbahagia, yang harus dibiasakan
yang harus diimplementasikan oleh Sang Catur Warna. Demikianlah sabda dari Batara Manu. Saudara-saudara umat Hindu Dharma yang berbahagia, Catur Prawarti ini merupakan 4 pilar penting yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat, seluruh Sang Catur Warna. Utamanya keberadaan Catur Warna ini juga sangat penting bagi kita yang sedang melakoni hidup kita di dunia kerja. Mengapa demikian? Karena ketika kita bekerja, kita harus jujur, arjawa. Karena ketika kita jujur, maka kita akan bisa bekerja dengan baik, mengeluarkan kemampuan kita yang terbaik, dan tidak dibayang-bayangi serta dihantui oleh perasaan bersalah. Adapun perasaan tidak enak, karena kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas kita dengan sebaik-baiknya, berintegritas dan jujur. Yang kedua adalah anggersangsia, yakni tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak mengambil hak milik orang lain sampai-sampai merugikan orang lain. Saudara-saudara umat Hindu Dharma yang berbahagia, kita boleh mengambil hak, tapi ambillah hak yang memang menjadi hak milik kita, berdasarkan kewajiban kerja keras yang telah kita lakukan. Dan akan lebih baik apabila dari hak tersebut, hak yang kita ambil sesuai dengan kewajiban kita yang telah kita lakukan, kita bisa berikan, setidaknya kita berikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah konsep bekerja secara berkesadaran. Karena sejatinya ketika kita bisa memberikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, maka tidak akan ada kata miskin, adapun kekurangan dalam hidup kita. Sebaliknya, kita akan menjadi kaya. Kaya akan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia yang telah Beliau berikan dalam kehidupan kita ini. Tapi ingat, ketika kita memberikan pemberian kepada orang lain, tentunya harus didasari dengan ketulus ikhlasan, tanpa ikatan pamrih. Saudara-saudara umat Hindu Dharma dimanapun berada, penting juga kita untuk senantiasa menasehati diri kita sendiri dalam dunia kerja. Ya, dhamma. Bagaimana kita bisa mengingatkan diri kita dan menasehati diri kita sendiri agar segala potensi kesalahan ataupun kekeliruan dalam dunia kerja dapat kita minimalisir. Selain itu juga kita akan mampu untuk mempersembahkan kinerja terbaik dari versi diri kita masing-masing. Setelah itu juga kita perlu untuk mengekang hawa nafsu dari diri kita. Indriya nigraha. Ya, karena hawa nafsu bisa menggiring kita menuju perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti gratifikasi yang bersifat negatif. Terlebih lagi dan yang terburuk adalah melakukan tindakan korupsi yang merugikan semua pihak. Maka dari itu kuncinya adalah yang penting dalam hidup ini bukanlah keinginan, tetapi kebutuhan. Karena keinginan sangat tidak terbatas jumlahnya. Saudara-saudara umat Hindu Dharma yang berbahagia, Catur Prawarti ini hadir sebagai sebuah isyarat dan juga cara bagi diri kita untuk menghindarkan diri kita dari gratifikasi negatif dan juga perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada korupsi. Dan sejatinya spirit ataupun semangat dari Catur Prawarti ini telah disambut baik oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui implementasi 5 budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah integritas, yakni keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Yang kedua adalah
profesionalitas, bagaimana bekerja secara disiplin, dan juga mempersembahkan kinerja terbaik yang bisa kita berikan. Yang ketiga adalah inovasi, memberikan sentuhan-sentuhan anyar. Keempat adalah tanggung jawab, benar-benar melaksanakan kewajiban dan wewenang yang kita miliki dengan bertanggung jawab, karena itu adalah sebuah kepercayaan. Dan yang kelima adalah keteladanan, yakni bagaimana bagi diri kita bisa menjadi anutan untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, saudara-saudara umat Hinus Dharma yang berbahagia, marilah kita bersama-sama untuk mengimplementasikan ajaran catur prawarti ini, utamanya budaya integritas dalam lingkungan kerja ini, dan tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada gratifikasi negatif dan juga korupsi. Ingat, Satya Mukhyaning Dharma, kejujuran adalah puncak tertinggi dari sebuah keberhasilan. Maka dengan jujur dan berintegritas, kita akan dapat melihat bagaimana pembangunan di negeri ini dapat terjadi 100% penuh. Saudara-saudara umat Hinus Dharma yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga bisa menginspirasi kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.